pagi. Kali ini kita sudah bersama Ibu Penata Tingkat 1, Nurse Febridora Eskep. Beliau seorang PNS Polri yang jabatannya sebagai Kaur Yanwat di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu mengenai nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan. Yang pertama, apa yang Ibu ketahui mengenai wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana cara Ibu menerapkan nilai-nilai bela negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dengan bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksi kita pada organisasi dan berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan masyarakat. Apa yang Ibu ketahui atau menurut Ibu apa ini isu global yang paling hangat di Indonesia kali ini dan cara Ibu menghadapinya? Isu yang tren saat ini adalah tentang wabah virus COVID-19. Jadi saya sebagai kepala perawatan menghimbau seluruh tenaga perawat, bidan, dan nakes lainnya untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dan memakai APD yang sesuai dalam melakukan tindakan pada saat bekerja. Baik Ibu, yang terakhir kali, apa harapan Ibu untuk Indonesia kita tercinta ini? Saya berharap Indonesia ke depannya terbebas dari wabah virus corona dan masyarakat semakin sehat dan sejahtera. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga kita sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya Bang. Pagi. Dengan Abang siapa nih? Rocky. Kami bisa Bang. Di sini kami mau tanya-tanya seputar wawasan kebangsaan. Apa Abang bersedia? Iya, saya bersedia. Terima kasih ya Bang ya. Lanjut ke pertanyaan ya Bang. Ya. Yang pertama, apa yang Abang ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu berkaitan tentang moral-moral bangsa itu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara Abang menerapkan bela negara di kehidupan sehari-hari? Karena saya pekerjaannya cleaning service, jadi saya membela negara atau membantu negara di seputaran kebersihan dengan cara tidak membuang sampah dan menjaga kebersihan itu sendiri. Yang ketiga Bang, isu apa yang sekarang sedang tren yang Abang tahu Bang? Yang jelas ya COVID-19 ini. Yang keempat, bagaimana cara Abang menyikapi isu COVID-19 itu Bang? Sebenarnya COVID-19 ini kita harus menyikapinya dari diri kita sendiri. Contohnya harus memakai masker sampai di belum gitu. Terus yang terakhir Bang, apa harapan Abang untuk Indonesia ini ke depan Bang? Ya semoga bangsa Indonesia ini lebih maju dan anak-anak mudanya lebih suka berkarya. Terima kasih banyak ya Bang ya bantuannya. Selamat pagi Adik. Selamat pagi, Kak. Perkenalkan, Kakak Nobriwati, Predi Bihokang, peserta Laksar CPNS tahun 2021. Ini dengan adik Bu Yana ya, bisa sedikit perkenalan diri Dek. Oke, saya Duyana. Kak. Saya mahasiswa farmasi semester 2 di Jambi. Oh, semester 2 ya sekarang ya. Gimana kuliahnya lancar? Lancar, Kak, lancar. Syukurlah. Oh ya, Dik. Saya di sini ingin mewawancarai Adik tentang pengetahuan Adik tentang wawasan kebangsaan. Apakah Adik bersedia? Bersedia. Siap. Teman-teman saya ingin bertanya, apa yang Adik ketahui tentang wawasan kebangsaan? Tentang wawasan kebangsaan Indonesia ya? Iya. Oke. Tentang wawasan kebangsaan Indonesia ialah mengetahui bangsa Indonesia melalui dasar negara, undang-undang dasar, dan ideologi sebagai Pancasila. Dan juga sejarah Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia, bendera Indonesia, bahasa Indonesia, dan wilayah-wilayah Indonesia,
wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, dan juga tokoh-tokoh pemimpin yang sekarang maupun yang sebelumnya, dan juga mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan dalam kehidupan kesehari-hari, baik dalam bermasyarakat, baik dalam berbangsa dan bernegara, juga baik dalam keluarga, dan juga dalam lingkungan sekolah. Jawabannya bagi mahasiswa, bagaimana adik menerapkan sikap bela negara di dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari ya Kak, kita sebagai mahasiswa, sebagai milenial, kita harus rajin dan tekun dalam belajar, dan juga rajin berolahraga, beribadah, dan juga menghargai dan mengasihi sesama manusia. Dan juga kita tidak boleh langsung percaya terhadap berita-berita yang belum benar dan belum nyata. Berita hoax ya, Dek ya? Iya, Kak. Yang selanjutnya, menurut Adek, isu apa yang sekarang sedang berkembang di Indonesia? Tentang isu ya? Ya, apa yang sekarang lagi marak di Indonesia, yang lagi tren lah. Isu yang terjadi sekarang ini itu tentang pengeboman di rumah-rumah ibadah, dan juga di kantor polisi juga, dan juga penyegelan rumah ibadah, dan juga teroris ada pengeboman di kantor polisi dan juga di tempat keramaian lah. Terorisme ya isu yang paling merupakan sekarang. Gitu Kak. Bagaimana tanggapan Adik terhadap isu yang sedang berkembang sekarang ini, yakni terorisme? Situasi yang terjadi untuk itu yang karena diskriminatif ya, atau juga sopinisme gitu kan, itu karena kebodohan dan kekurangan pemahaman. Jadi untuk menanggapi isu tersebut perlu jalan keluar. Makanya itu kita perlu memiliki pemahaman yang baik tentang agama gitu, tentang yang telah diajarkan kepada kita sebagai pemeluk agamanya gitu. Makanya dengan jalan keluar itu kita perlu bersikap moderat karena kebenaran ada di tengah-tengah, dan juga berpola pikir pluralis, inklusif, yaitu terbuka, berbaur dengan sesama. Maka juga jalan keluar untuk menanggapi itu perlu, makanya kita tidak harus menghakimi orang ketika walaupun sudah terungkap kesalahannya, maka kita tidak perlu menghakimi orang yang bersalah itu, melainkan kita harus menegur, menuntun dia untuk kembali ke jalan yang benar. Makanya itulah untuk jalan keluar, sebagai jalan keluar untuk menanggapi masalah-masalah yang terjadi gitu. Karena kayak sopinisme gitu kan, bahwa dia mengatakan seperti bahwa agamanya bagus gitu loh, agamanya bagus sedangkan agama yang lain tidak bagus, maka terjadilah sopinisme, maka terjadilah seperti pengeboman ataupun yang lainnya. Karena beda dengan fanatik itu cukup agamaku bagus gitu loh. Kalau sopinisme dia benci dengan agama lain, dia menurut dia bahwa agama dia saja yang bagus gitu. Makanya perlulah jalan keluar, tidak perlu menghakimi, harus bersikap inklusif, terbuka. Seperti itu, Kak. Iya, Kak. Kakak mau bertanya, apa harapan Adik untuk Indonesia mendatang? Harapan saya semoga bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, sebagai negara yang maju dan besar dan memiliki pendidikan yang merata di seluruh wilayah-wilayah Indonesia, dan penegakan hukum yang adil, serta kehidupan rakyatnya, bangsanya yang makmur dan sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Begitu, Kak. Amin. Semoga ya Indonesia kita
Indonesia bisa lebih berkembang seperti yang dikatakan ya. Iya, Kak. Baiklah Dek, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Iya, Kak. Semoga Dek lancar selalu kuliahnya dan sukses selalu ke depannya. Terima kasih. Iya, Kak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, kali ini kita bersama salah satu narasumber bernama Ibu Sariliti. Ibu sehari-hari pekerjaannya apa? Saya ibu rumah tangga. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya izin bertanya untuk beberapa hal mengenai nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan. Yang pertama yang mau saya tanyakan ke Ibu, apa yang Ibu ketahui mengenai wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu mengenai pemerintahan, bangsa dan negara, bagaimana partisipasi kita ya untuk memahami makna-makna dari bela negara tersebut. Ya, terus bagaimana Ibu tadi kan Ibu bilang kalau wawasan kebangsaan itu salah satunya untuk kita memahami nilai-nilai bela negara. Nah, untuk nilai-nilai bela negara itu sendiri, apa yang Ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Cara Ibu menerapkannya? Contohnya yang pertama ya, kita kan punya tetangga ya. Iya. Kita mungkin lebih akur ya dalam bertetangga, terus tenggang rasa, saling menghormati, menghargai, apalagi kita kan berbeda-beda agama gitu. Terus kita juga melakukan kegiatan gotong royong untuk sama-sama untuk wilayah lah gitu. Ya, bagus sekali Bu ya, kita sesama umat beragama, umat berbudaya, yang bermacam-macam sukunya pastinya kita harus saling menghargai ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, salah satu isu global yang sedang booming, yang sedang trending di Indonesia itu apa yang sekarang ini? Saya sih COVID ya sekarang nih. Apalagi bertambahnya nilai kasus COVID. Nah, itu tuh jadi buat sedikit cemas gitu sih. Itu pengaruh nggak ke kehidupan Ibu sehari-hari, Ibu rumah tangga ya, pengaruh nggak ke kehidupan Ibu secara pekerjaan Ibu kan Ibu rumah tangga, apa pengaruh ke anak, suami, itu gimana Bu? Sangat berpengaruh sekali. Pertama untuk kayak pekerjaan ya, di pekerjaan suami. Suami harus berangkat tuh kita harus ngingatin juga untuk persiapan hand sanitizer, karena kalaupun kadang kita lupa ngingatin juga berdampak negatif. Jadi sedikit lebih disiplin jadinya gitu nah, untuk menghadapin COVID ini. Oh, jadi harus lebih waspada Bu ya, jadi tidak membawa Nah, virus betul. juga ke rumah ya Bu ya? Iya. Untuk yang terakhir nih Bu, apa nih harapan Ibu untuk Indonesia kita tercinta ini? Saya berharap pertama ya COVID dulu deh dituntasin, terus untuk pemerintahan lebih tegas lagi, terus lebih bersemangat untuk menurunkan tingkat COVID gitu nah, Mbak. Oh iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Ibu. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu, semoga Indonesia dibebaskan dari pandemi COVID-19. Terima kasih atas waktunya Ibu sekali lagi. Hasil interview dari beberapa narasumber tersebut dapat kami simpulkan